Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang teramat kami hormati dan muliakan, pimpinan umum Yayasan Pendidikan Miftahul Huda, guru kita bersama, orang tua kita bersama, Abuya Kiai Haji Syatiri Thayyib PA beserta keluarga, matta'anallah bituli hayatihim. Doakan Abuya sehat, afiat, panjang umur. Guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah majlis kita yang penuh barakah ini, Ustaz Ahmad Fikriansyah Syatiri, sarjana sastra. Mudah-mudahan beliau sehat, afiat, panjang umur. Guru kita Ustaz Haji Ahmad Fajri Syatiri LC yang baru saja memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan beliau sehat, afiat, panjang umur. Ustaz Muhammad Fauzan Syatiri merangkap tim media channel YouTube Mifda Tebet Official. Mudah-mudahan sehat, afiat, panjang umur. Seluruh jamaah Majlis Ta'lim dan Sholawat Miftahul Huda dan seluruh para pemirsa channel YouTube Mifda Tebet Official dari Sabang sampai Merauke. Insya mudah-mudahan semuanya sehat, afiat, panjang umur. Panjang umur sampai kiamat kurang seminggu. Lama banget kiamat kurang seminggu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita masih diberikan ribuan nikmat dari Allah. Dari nikmat iman, Islam, ihsan, taufik, hidayah, sehat, afiat, panjang umur, sehingga kita dapat hadir di majlis ini dalam rangka menuntut ilmu. Salawat bertangkaikan sekaligus bertabur salam, mari sama-sama kita haturkan, kirimkan, hadiahkan kepada manusia budiman, insan pilihan, panutan umat manusia sepanjang zaman, junjungan kita Nabi besar Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ubudiyah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul malam ini akan termasuk dalam deretan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal. Hadirin para pecinta Rasulullah, langsung saja karena waktu tidak lama, insya Allah 2 jam bubar semua. 2 jam melihat situasi kondisi saat ini, makin minimnya, makin hancurnya keadilan di negeri tercinta. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan kita lihat bersama. Ternyata keadilan seluruh bagi rakyat Indonesia nampaknya sudah punah, sudah hilang dari bumi Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima, nampaknya sudah mendem. Betul apa betul? Yang sedang viral, yang berita terbaru, tewasnya, dibunuhnya
ditembaknya Laskar Pembela Islam sedang mengawal guru besar kita, Imam besar umat Islam Indonesia, Al Habib Muhammad Rizik Shihab dalam perjalanan dakwahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Umat Islam sebagai mayoritas di dunia ini, umat Islam sebagai umat mayoritas di negeri ini santun semuanya. Ini Indonesia luas dan kaya, pulaunya 17.000 pulau, belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Kalau nambah 2. Agamanya banyak, sukunya banyak, etnisnya banyak. Damai-damai aja sebenarnya. Permintaan kita sebagai umat Islam di Indonesia, sebagai umat yang mayoritas di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, meminta yang namanya keadilan. Betul? Kita nggak minta jabatan, kita nggak minta duit sama pemerintah, enggak. Yang kita minta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Indonesia ditebus dengan keringat, darah, air mata, nyawa para pejuang-pejuang kita, para ulama-ulama kita, para orang tua kita, para kakek nenek kita berjuang untuk Indonesia. Iya, bukan warisan Belanda apalagi Cina. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi. Iya. Harusnya pemerintah bersyukur ada ulama. Para pejabat yang mempunyai kekuasaan bersyukur ada ulama, ada habaib, ada kiai yang amar ma'ruf nahi munkar. Al Habib Muhammad Rizik Shihab itu bukan keras tapi tegas. Wah, ada yang bilang Ustadz, Islam kan harus lembut, rahmatan lil alamin. Enggak gitu juga. Para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berbeda tipikal. Ada Abu Bakar As-Siddiq yang bijaksana, lembut. Ada Khalifah Umar bin Khattab yang tegas. Macam-macam sama Islam diparanin sama Umar. Macam-macam sama Nabi diparanin sama Umar. Tuh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan lembut. Khalifah Ali bin Abi Thalib tegas berani. Jadi Islam seimbang. Ada yang lembut, ada yang tegas. Kalau semuanya lembut, salah. Semuanya tegas, keras, salah. Makanya berimbang. Ada ulama yang amar ma'ruf, ada ulama yang nahi munkar. Al Habib Muhammad Rizik Shihab ini komplit amar ma'ruf nahi munkar. Para pejabat yang mempunyai kekuasaan nggak perlu bubarin FPI, nggak perlu. FPI bahkan bubar dengan sendirinya asal syarat-syaratnya terpenuhi. 1, maksiat udah nggak ada. 2, perzinahan udah nggak ada. 3, perjudian sudah tidak ada. 4, memimpin zalim sudah tidak ada. 5, dan yang negatif-negatif yang ada di Indonesia hilang, dengan sendirinya FPI akan bubar. Takbir. Iya. Sedih kita ngelihat berita. Sedih kita. Ente bayangin, ente lagi ngawal, ente punya guru. Kita menganalisa bersama. Ngawal guru kita, Ustaz Ahmad Fikriasa, Ustaz Fajri, Ustaz Fauzan dan guru-guru kita. Konvoy dalam rangka mengawal. Tiba-tiba ada berita. Ente nyerang aparat, masuk akal gak? Nggak ada kerjaan banget ente punya otak.
lagi ngawal ulama, lagi ngawal habaib, nyerang aparat, dosa. Kan framingnya gitu di berita di media. Yang nyerang FPI, yang bawa senjata tajam FPI, yang bawa pistol FPI, yang ngerebut FPI, yang mati FPI. Kan dongok. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya untuk itu mari kita bersatu, kita proses hukum. Karena ini negara hukum, betul? Kita ikut para ulama, para habaib, para kiai yang lurus. Yang ihdinas siratal, yang lempeng, yang lurus, jangan belok-belok. Jangan sampai kita ikut ulama-ulama yang imanuhum fi amplopihim. Imannya pakai amplop goyang, didatengin sama aparat, didatengin sama orang yang punya kekuasaan, dikasih iming-iming, dikasih sesuatu, goyang. Innalillahi wa inna ilaihi. Sedih. 6 nyawa melayang. Nyawa itu dalam Islam, nyawa baris nyawa. Kalau hukum Islam, kita hukum Indonesia mudah-mudahan bisa diproses hukum. Bahkan sampai pengadilan mahkamah internasional. Amin ya rabbal. Harus terkuat. Pesan para orang tua yang anaknya wafat, para laskar wafat, dia cuma minta satu, tolong diproses hukum. Karena kita negara tapi kita lihat sekarang hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Lihat Islam yang ngelakuin, lihat orang-orang mukmin yang ngelakuin, lihat ulama habaib yang amar ma'ruf nahi munkar, langsung. Bahkan berita terupdate tadi, Al-Habib Muhammad Rizik Syihab menjadi tersangka kerumunan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau mau adil semuanya dong. Yang di Solo, yang di Medan, yang di Jogja, dan seluruh Indonesia yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan wajib dihukum dengan hukuman yang sama. Betul? Dalam Islam kematian itu kecil. Makanya jenazah-jenazah yang wafat kemarin itu wangi. Darahnya masih netes di Megamendung. Berarti mereka menandakan syuhada, syahid, mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Subhanahu wa taala, yakin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mengawal, mencintai Al-Habib Muhammad Rizik, zurriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siap ikut ulama, siap ikut habaib, siap ikut kiai, siap amar ma'ruf nahi munkar. Takbir, takbir. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah. Salamullah ala yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min amin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulullah. Salatullah salamullah ala
حبيب الله. Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Salatullah salamullah ala taha Rasulullah. Salatullah salamullah ala wasin habibillah. Terakhir dari saya, almar'u ma'a man ahab. Seseorang nanti akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Kalau kita di dunia dekat sama ulama, kita di dunia cinta sama habaib, kita di dunia cinta sama para zuriyah Rasul, insya Allah yakin nanti di akhirat Allah kumpulkan dengan zuriyah Rasul, bahkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya amin ya rabbal. Padahal kasus banyak di Indonesia. Yang terbaru kasus korupsi lobster. Yang terbaru lagi kasus korupsi bansos. Pantes dulu awal bansos sardennya 10, sekarang tinggal 2. Dikorupsi. Lu cuman 3M, menteri lu 17M. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu yang ditembak mati. Bukan syuhada, bukan pengawal habaib, bukan pengawal kiai. Koruptor yang ditembak mati persis kayak di Cina. Makanya sekarang koruptor di Indonesia nggak turun-turun, nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai karena hukumannya kecil, karena dendanya kecil. Coba dulu mantan Perdana Menteri Cina Zhou Rongji namanya. Zhou Rongji mantan Perdana Menteri Cina tegas ketika itu memimpin Cina. Ini baiknya kita ambil. Apa kata Zhou Rongji? Siapkan saya 100 peti mati. 99 peti mati untuk para koruptor di negeri Cina. 1 peti lagi sisain buat saya, Perdana Menteri Cina, Presiden Cina. Jika rakyat ngelihat saya kagak benar, korupsi nyusut, turun hilang. Kenapa? Ada contoh tegas, ada hukum tegas di Cina. Bagi yang korupsi tembak mati. Bukan rakyat yang ditembak, tapi koruptor yang lo tembak. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.